dan tidak mau menggunakan jasa bank, ya sekarang bisa pakai pos. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan kembali mereview bukunya ini nih, Wesel Pos. Ini saya baca di Ipusnas. Penulisnya Rati Kumala. Ini saya baca karena sebelumnya telah membaca bukunya beliau yang Gadis Kretek, dan dari buku tersebut saya tertarik membaca tulisan-tulisan beliau yang lain. Akhirnya saya memilih buku ini karena ini novelet, jadi lebih pendek daripada novel. Karena bukunya pendek, jadi tidak begitu banyak yang bisa kita bahas dari buku ini. Buku ini unik karena ceritanya dikisahkan dari sudut pandangnya Wesel Pos. Ini seakan-akan Wesel Pos yang menceritakan kisah yang ada di sekelilingnya kepada kita para pembaca. Ceritanya tentang seseorang yang masih menggunakan pos untuk mengirim uang di zaman sekarang ini, yang mana semua orang menggunakan bank. Si anak ini bernama Iqbal yang bekerja di Jakarta, harus mengirimkan uang kepada ibu dan adiknya yang tinggal di kampung. Nah, karena mereka tinggal di kampung, mereka tidak tahu bagaimana cara membuka rekening, pokoknya segala macam hal-hal yang berhubungan dengan bank. Akhirnya mereka memutuskan untuk dikirimkan uang lewat pos saja. Setelah lulus SMA, adiknya yang bernama Elisa ini memutuskan untuk ke Jakarta mencari kakaknya tadi, karena ibunya sudah meninggal. Karena kakaknya juga selalu ganti-ganti nomor, jadi tidak bisa ditelepon, sehingga si Elisa hanya bermodalkan alamat yang ada di Wesel Pos. Jadi bagaimana perjalanan Elisa, apa saja yang dia alami, apakah nanti ketemu kakaknya? Silakan membaca buku ini. Walaupun buku ini singkat, ada beberapa hal baru yang saya temukan. Yang pertama, tentang pos itu sendiri. Ternyata sekarang mengirim uang lewat pos bisa sangat cepat. Di sini digambarkan seperti secepat mengirim SMS. Jadi mungkin semacam SMS banking atau mobile banking, sudah bisa secepat itu. Oh iya, belakangan ini ramai berita pemblokiran rekening yang tidak ada transaksi selama 3 bulan. Sehingga banyak orang-orang yang menarik uangnya dari bank. Jadi kalau misalnya mau mengirim uang dan tidak mau menggunakan jasa bank, ya sekarang bisa pakai pos. Hal kedua yang juga dibahas di dalam buku ini tentang kehidupan keras di Jakarta, khususnya bagi orang-orang yang ekonominya di bawah. Di cerita ini juga nanti ada tokoh Fahri yang tinggal di rumah susun di Jakarta. Itu digambarkan bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana mereka hidup bertetangga, dan karena ekonominya termasuk yang rendah, maka si Fahri juga mengambil pekerjaan sampingan, yang mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan haram. Dan dari cerita tersebut saya mendapat sudut pandang lain. Ternyata untuk berhenti melakukan pekerjaan haram bukan hanya dari dalam diri orangnya, tetapi banyak faktor-faktor luar yang juga mempengaruhi, termasuk ancaman nyawa dari atasan. Itu wow. Yang ketiga adalah detail karakternya. Jadi karakter si Elisa ini seorang gadis kampung yang akan ke Jakarta, itu sangat tergambar bagaimana polosnya dia gitu. Ketika menitipkan tas kepada orang yang tidak dikenal, tentu saja kehilangan barang-barang berharganya. Juga hal lain, ketika dia di rest area tidak berani turun dari bus karena takut ketinggalan bus. Dan saya pernah seperti itu ketika baru pertama kali menggunakan bus. Juga satu hal yang relate lagi dengan saya ketika dia dibonceng naik motor dan helmnya bau. Aduh. Oke, saya kira itu yang bisa saya bahas tentang buku ini. Silahkan dibaca ya, di Ipusnas gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.